Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melayani dengan PN 1100001. Eh, ingin menjelaskan konsep dasar persaingan ilmu ekonomi. Hal-hal yang akan dibahas, pertama ada struktur pasar, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli. Struktur pasar, secara sederhana, struktur pasar dapat diberikan pengertian sebagai kondisi di mana lingkungan perusahaan melakukan aktivitas sebagai produsen. Terdapat 4 bentuk pasar, struktur pasar dalam teori ekonomi dasar, yaitu A. Pasar sempurna, B. Pasar persaingan monopoli, C. Oligopoli, D. Monopoli. Perbedaan keempat struktur pasar tersebut disebabkan adanya perbedaan degree of market power atau kekuatan pasar, yaitu kemampuan satu perusahaan dalam mempengaruhi harga keseimbangan harga pasar. Perbedaan tersebut diakibatkan perbedaan karakteristik yang terdapat di masing-masing struktur pasar. Karakter atau ciri yang menandai suatu pasar akan diuraikan dalam bagian ini. Pasar sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap demikian kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Tetapi hal itu belum lengkap, masih diperlukan beberapa karakteristik atau syarat agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna. Perusahaan berada dalam pasar persaingan sempurna atau competition, di mana jumlah perusahaan begitu banyak dan tidak ada perusahaan yang mampu mempengaruhi harga pasar. Perusahaan dapat melakukan adalah eh, menyesuaikan jumlah output agar mencapai laba maksimum. Pasar monopoli. Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu produsen atau penjual atau single firm tanpa pesaing langsung atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial. Output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi terdekat atau no close substitusi. Perusahaan tidak dapat memiliki persaingan karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan dilihat dari penyebabnya. Hambatan masuk dikelompokkan menjadi hambatan teknis atau technical barriers to entry dan hambatan legalitas atau legal barrier to entry. Beberapa hambatan pasar monopoli. Ada hambatan teknis, ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada atau existing firm. Kedua, hambatan legalitas undang-undang dan hak khusus. Tidak semua perusahaan mempunyai daya monopoli. Karena kemampuan teknis dalam kehidupan kita sehari-hari, menemukan perusahaan yang tidak efisien tapi memiliki daya monopoli. Pasar monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik atau monopolistik competition adalah struktur pasar yang memiliki kedekatan karakter dengan pasar persaingan sempurna. Namun setiap perusahaan di pasar tidak hanya menerima harga yang berlaku di pasar, melainkan mampu menentukan harga sendiri harga untuk setiap produk yang dihasilkan. Kemampuan menentukan harga sendiri ini muncul dikarenakan perusahaan tidak memproduksi barang yang homogen, melainkan memproduksi barang yang memiliki karakteristik berbeda dengan produk perusahaan lain. Perbedaan jenis produk yang dihasilkan ini menjadi pembeda utama antara struktur pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar monopolistik. Banyak penjual, many seller, produk terdiferensiasi, bebas masuk dan keluar pasar. Pasar oligopoli. Teori oligopoli memiliki sejarah. Pertama kali digunakan oleh Sir Thomas More dalam karyanya pada tahun 1916, yaitu Utopia 27. Dalam karyanya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat kompetisi ketika perusahaan
di pasar lebih dari satu, sedangkan teori oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1838 melalui karyanya. 50 tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand meskipun menuai banyak kritik, namun hingga kini teori Cournot tetap dianggap sebagai benchmark bagi teori-teori oligopoli lain. Karakteristik pasar oligopoli terdapat beberapa penjual atau seller. Hanya terdapat beberapa penjual yang ada di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan di pasar cukup signifikan. Jumlah perusahaan yang lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna atau persaingan monopolistik disebabkan oleh terdapatnya hambatan masuk ke dalam pasar. Saling ketergantungan atau interdependence pada struktur pasar, persaingan sempurna maupun persaingan monopolistis. Keputusan perusahaan atas harga dan kuantitas hanya mempertimbangkan tingkat permintaan di pasar dan biaya produksi yang dikeluarkan. Sementara di pasar oligopoli, keputusan strategis perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain yang ada di pasar. Sekian dari saya, terima kasih.